Baik, bismillahirrahmanirrahim. Betul bahwa disampaikan oleh Rasulullah SAW ada beberapa jenis kebohongan yang dibolehkan. Di antaranya adalah kebohongan untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, atau kebohongan untuk mendamaikan sepasang pasangan suami istri. Maka misalnya seorang suami ketika ditanya tentang sebuah masakannya gimana nih katanya. Masakannya, suami mengatakan dalam batinnya asin, ya. Maka ketika mendapati istri masak keasinan, apa yang harus dilakukan suami? Yang pertama, jangan dicela. Jangan pernah mengomentari masakan. Kenapa? Karena kata sebagian sahabat, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan sedikit pun juga. Bahkan Rasulullah tidak pernah mengomentari masakan sedikit pun juga. Contohnya, dalam kisah ketika Rasulullah dijamu oleh Khalid bin Walid masakan yang terbuat dari dhopia, yaitu kadal Arab ya. Kadal Arab sama biawak itu beda. Kalau biawak kan karnivora, hukumnya haram. Kalau kadal Arab itu herbivora, hukumnya boleh dimakan. Rasulullah ketika tahu itu adalah kadal, ya, Rasulullah memilih untuk diam. Dan sampai Khalid bin Walid memancing Rasulullah, ya Rasulullah, apakah haram? Rasulullah hanya mengatakan tidak. Hanya saja makanan ini tidak pernah didapat dan ditemukan di tengah kaumku. Artinya ini bukan makanan yang biasa kita makan. Udah itu aja. Tidak pernah mengomentari, atau wah kok ketoknya gimana? Gak pernah. Maka ketika misalnya istri keasinan masakannya, udah lebih baik jangan dikomentarin. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan kita jangan mengomentari makanan, yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa memberikan masukan kepada istri dengan cara yang elegan. Contohnya gini, gimana masakanku hari ini, mesti istri kan nanya gitu. Dan sebagai bentuk keterbukaan adalah kita bisa ceritakan dengan cara yang elegan. Contohnya, masakanmu hari ini luar biasa. Bukan luar biasa asin ya, itu podo aja. Masakanmu hari ini luar biasa. Kamu udah berjuang untuk bisa masak hari ini, luar biasa. Tapi alangkah baiknya besok kalau masak lagi garamnya dikurangi setengah aja. Ya, itu kan lebih elegan ya. Oh berarti keasinan dia. Aku nggak bilang asin ya. Tapi garamnya dikurangi setengahnya. Itu insya Allah. Itu termasuk bagian dari keterbukaan dalam komunikasi. Ibaratnya gimana cara kita memilih diksi ya. Gimana cara kita memilih diksi itu penting dalam rumah tangga gitu. Contohnya begini, kita di Jogja misalnya, ada tamu di Jogja misalnya. Ada tamu misalnya, lalu kita bertamu ke seseorang dari rumah teman kita dan dia orang Jogja. Maka nggak ada cerita orang Jogja bilang ke tamu itu, monggo silahkan makan, saya jamin dia nggak akan makan. Ya, nggak akan makan. Monggo silahkan. Yang harus dilakukan apa? Ambil piringnya, kasih ke dia, yuk makan. Kenapa sebabnya? Karena beda budaya, maka beda diksi yang harus dipilih. Ya, maka kita juga harus bisa melihat istri kita ini orang mana. Bagaimana cara menyampaikan kepada siapa? Kepada pasangan kita. Nah, maka sekali lagi keterbukaan itu harus, kejujuran itu harus, tapi bagaimana cara menyampaikan keterbukaan itu harus dipikirkan, tergantung situasi dan kondisi. Termasuk juga kemudian misalnya dia ketemu sama siapa di jalan gitu ya. Mungkin ketemu sama orang yang pernah punya cerita di masa yang lalu gitu ya. Masya Allah, cerita ketemu sama mantannya ketika masih TK dulu kan.
Ketika masih TK kan biasanya ada cinta monyet ya, bukan cinta monyet lagi, cinta munyuk gitu ya. Cinta munyuk, cinta monyet gitu. Lalu ketemu di jalan itu. Kemudian apakah harus diceritakan? Tentu tidak. Pertanyaannya, apakah ada faedahnya kita ceritakan itu gitu loh. Justru akan bisa memancing keributan. Misalnya tadi aku ketemu loh sama temenku cinta pertamaku di waktu aku TK. Istrinya marah nggak kira-kira? Maksudmu apa? Ya, apalagi sampai cerita ternyata tadi aku cerita dia udah jadi janda. Maksudmu apa? Iya kan? Maka tidak semua harus diceritakan. Kalau perkara-perkara itu nggak usah diceritain, nggak ada gunanya itu. Nggak ada gunanya. Misalnya tadi aku ke pasar, ternyata yang jualan itu koncoku SMP. Yang pernah terjadi apa? Cerita di antara aku dan dia gitu. Tapi karena aku kalah cepat ya, janur kuning terlanjur melengkung, ya udah. Itu juga bikin masalah. Jadi tidak semua tentu harus kita ceritakan. Harus difilter juga itu loh. Nah, itu yang harus kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang namanya kejujuran harus, tapi kadang-kadang kedustaan itu bisa menjadi diantara solusi untuk apa? Mendamaikan dua antara pihak yang bertikai. Ya, dan itu termasuk yang dibolehkan tapi sesuai kadarnya. Ya.